Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini pagi menjelang siang kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa menghadiri diseminasi ini dalam keadaan bahagia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada dengan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita juga kelak mendapat sahabat dari beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah sudi hadir di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi disiplin positif oleh teman kita yang luar biasa di kanan dan kiri saya, yaitu Ibu Suaidah dan Ibu Musarofah sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita. Tentunya kita semua bangga dan ikut bersyukur dan ikut mendorong membantu supaya beliau ini bisa benar-benar melaksanakan tugas-tugas IHT-nya dengan baik. Tanpa dukungan Bapak Ibu kita tidak ada apa-apanya. Jadi gini Bapak Ibu, hari ini ada dua narasumber ya yang akan
mendiseminasikan, kalau tidak salah diseminasi itu adalah intinya Bapak Ibu, narasumber CGP ini kita akan memberikan sesuatu informasi yang penting yang sudah mereka peroleh, memberikan informasi yang penting yang dalam hal ini disiplin positif. Jadi mereka beliau ini sudah di IHT, sudah mendapatkan materi disiplin positif dan disebarkan kepada kita dengan tujuan kita memahaminya dan kita bisa memanfaatkannya. Jadi ikut menyebarkan, disebarkan pada Bapak Ibu, kepada kita semua dengan harapan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Yang kedua Bapak Ibu, nanti ada 2 narasumber ya, dan sesuai dengan yang kita informasi ke saya, lamanya masing-masing minimal 1 jam. Jadi Bu Saida nanti menyampaikan 1 jam, kemudian Bu Musarofah juga 1 jam. Ya, itu syarat dari sesuai dengan aturan atau ketentuannya. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur Bu Saida dan Bu Musrah ini, dan nanti mungkin Bu Bermin ya angkatan ke-8, karena Bu Saida dan Bu Musrah akan ke-7, dan ke-9 saya masih berharap Bapak Ibu mendaftarkan diri juga ya, mendaftarkan diri, siapa tahu bisa terjadi juga. Kita sangat apresiasi Bu Saida dan Bu Musrah sudah meluangkan tenaganya, waktunya, bahkan biaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dipahami apa yang disampaikan, karena ini penting. Apa itu disiplin positif, apakah juga ada disiplin negatif, nah, apa bedanya, nanti kita saksikan bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu sambutan atau pembukaan dari saya selaku kepala sekolah. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan waktu seluas-luasnya kepada Bu Suhaida dan nanti kepada Ibu Musarofah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ke ruang aula ini untuk bersama-sama di sini saya dan Ibu Musarofah untuk memberikan diseminasi disiplin positif. Mohon maaf sebelumnya, mungkin untuk 1 jam ke depan mungkin waktu dari Bapak Ibu agak tersita. Sebenarnya ini ada satu kesatuan modul yang ingin disampaikan, tetapi karena di sini CGP-nya ada 2, sehingga satu modul itu kami bagi 2. Separuh saya menyampaikan, separuh yang ke belakangnya Ibu Musarofah. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang diseminasi disiplin positif. Untuk diseminasi disiplin positif, di sini saya pribadi mengambil judul mengembangkan disiplin positif melalui keyakinan kelas di UPTD SMP Negeri 1 Tanjung Bumi. Nah, sebelum masuk pada disiplin positif itu apa? Karena di sini fondasi dasar dari diklat yang kami ketahui itu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah salah satu modul yang kami terima, di mana pada modul ini yang membuka mindset khususnya saya pribadi yang sudah mengikuti diklat,
untuk mengikuti dan dan melakukan perubahan-perubahan di sekolah ini, meskipun untuk saat ini perubahan itu belum maksimal. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan, bapak pendidikan kita yang sangat luar biasa, di mana sebelum ini mungkin agak terlupakan, padahal itu di luar negeri ternyata ajaran-ajaran beliau banyak dipakai, sementara kita sendiri menyampingkan beliau. Nah, sekarang dengan penerapan kurikulum merdeka itu akarnya bersumber dari Bapak KHD. Berdasarkan pemikiran KHD, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai diri pribadi sebagai manusia. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya kita memberikan pengetahuan kognitif saja kepada siswa kita, karena ada tugas yang lebih mulia yang menjadi kewajiban kita, yaitu menuntun mereka untuk mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, mencapai skala kodrat. Nah, di sini kodrat yang dimaksud ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan budaya daerahnya, kemudian kodrat zaman itu pendidikan sebaiknya itu harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi karena sekarang era digital, kita jangan mengajari anak-anak dengan materi atau misalkan dengan metode-metode yang lama. Kita bisa menggunakan digital dalam kegiatan pembelajaran. Masih menurut filosofi KHD, di sini beliau mengemukakan dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD itu mengibaratkan kita selaku pendidik itu sebagai petani atau tukang kebun, dan murid atau siswa kita itu sebagai bulir jagung di sini. Kalau bulir padi itu akan disemai meskipun kualitasnya itu kurang bagus, ketika ditanam di tempat yang tepat, tanahnya subur, terus dapat perhatian dari kita selaku petani atau selaku tukang kebun, insya Allah itu bulir padi tersebut akan tumbuh dengan subur. Begitu juga sebaliknya, ketika bulir padi itu kualitasnya jelek tetapi tumbuh di tempat yang kurang bagus, kurang mendapat perhatian dari kita selaku guru, maka pertumbuhan jagung tersebut tidak akan maksimal. Dan saya lihat dan saya pahami ini dalam banget sebagai guru, dan terus terang sampai saat ini saya belum maksimal melakukan ini. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran beliau selain trilogi pendidikan yang sudah tidak asing lagi. Nah, di sini saya jelaskan tentang asas rikon. Untuk trilogi pendidikan itu semuanya sudah tahu, iya, itu 3 itu ya. Kemudian di sini yang saya jelaskan adalah asas rikon, yaitu ada 3 kon di sini. Yang pertama, kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan akar budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi di sini kita sebagai guru harus selalu menanamkan, ya, atau tidak melupakan sejarah. Kita harus mengajarkan sejarah dan kita belajar dari sejarah itu untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, konvergensi, artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Nah, ini yang sering tidak saya lakukan. Di sini peranan guru dituntut untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, ya, untuk bekal
siswa kita dalam menghadapi kehidupan baik di masyarakat maupun di lingkungannya. Bagaimana mereka menghadapi permasalahan dan lain-lain. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajaran. Di sini tugas kita sebagai guru, di sini asas yang terakhir konsentris ini, kita sebagai guru harus memahami bahwa siswa itu terlahir dengan membawa keunikan masing-masing. Mereka itu mempunyai kelebihan dan kekurangan dan mempunyai potensi yang dimiliki sejak lahir. Nah, di sini kita perlu mengembangkan potensi itu sesuai dengan mapel masing-masing tentunya. Nah, itu sebagai mindset kita untuk membuka disiplin positif. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mengapa kita harus disiplin? Tentunya dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak kita? Kira-kira kalau disiplin dalam benak kita itu apa yang terlintas? Aturan, ya. Ketika kita berbicara disiplin, ternyata yang terlintas dalam benak kita itu ada aturan, ada tata tertib, ada hukuman, ya. Untuk menegakkan disiplin salah satunya dengan hukuman, seperti itu. Nah, saya menggunakan atau mengutip pernyataan KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan stres-stresnya. Tetapi jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin itu sebenarnya harus dari dalam diri kita sendiri. Harus ada kemauan yang keras dari kita untuk mendisiplinkan diri kita. Tetapi karena kita manusia biasa, terkadang kita tidak bisa. Disiplin itu muncul otomatis dari dalam, tidak bisa. Nah, di sini kita berbicara siswa, sebagai guru kita bantu siswa dengan mendisiplinkan mereka. Pernyataan KD ini selaras dengan pernyataan Dian Goosen. Menurut Dian Goosen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu menurut Dian Goosen. Jadi ketika siswa itu sudah mendisiplinkan dirinya, otomatis siswa itu diharapkan bisa menggali potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Masih menurut Dian Goosen di sini mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika disiplin itu muncul dari dalam diri seorang siswa, maka siswa tersebut akan mempunyai motivasi kuat, motivasi dari dalam, sehingga kita tidak usah nyuruh-nyuruh lagi, tidak usah mendekati mereka, mengintimidasi mereka yang sering saya lakukan ini soalnya. Ya, mereka akan dengan sadar mereka akan menggali motivasi yang dan menggali potensi yang mereka miliki. Untuk nilai-nilai kebajikan, di sini sebenarnya ada 6, tetapi ada 6 nilai kebajikan, tetapi saya ambil yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi kurikulum kita, yaitu yang pertama nilai-nilai kebajikan P3, profil pelajar Pancasila, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Bahasa Inggrisnya tidak saya baca.
Yang pertama, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila semuanya sudah tahu, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Semuanya sudah tahu. Itu termasuk nilai kebajikan yang pertama pada P3. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa dan memahami itu. Dan yang kedua, proyek nilai-nilai kebajikan. Di antaranya itu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, rajin, keberanian, kesantunan, integritas, kebahagiaan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, dan sebagainya. Di situ itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi pada disiplin positif kita berusaha menanamkan anak-anak didik kita untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen, dalam bukunya itu, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini saya rasa bukan hanya ada pada siswa, tetapi pada kita juga sebagai guru. Yang pertama, saya ulangi lagi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contoh sebagai dari kita, saya pribadi yang saya contohkan. Saya misalkan ya, datang ke sekolah, diusahakan tidak terlambat. Ya, kenapa? Karena terus terang yang pertama karena ada bapak kepala sekolah di depan. Saya sebenarnya bapak kepala sekolah itu tidak menghukum, tetapi ya sungkan ya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini jelas dari diri saya. Saya rajin ceklok karena takut sertifikasi saya gak cair gitu. Jadi itu termasuk motivasi yang kedua. Yang ketiga, saya yakin motivasi ini dimiliki oleh Bapak Ibu semua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi untuk motivasi ketiganya adalah motivasi yang sebenarnya yang memang harus dimiliki oleh diri pribadi sebagai manusia. Ya, saya yakin untuk Bapak Ibu semua ini motivasinya yang ketiga, kalau saya motivasinya 1 dan 2. Nah, ini sebagai renungan kita, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ya, mungkin motivasi yang pertama berarti menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Kebanyakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Untuk murid ternyata mereka belajar disiplin, ya, karena untuk menghindari hukuman mereka datang terlambat karena takut sama ibu mus seperti itu, takut sama ibu Leni misalkan seperti itu. Ya memang kebanyakan dan mayoritas memang kalau siswa kita motivasinya ke sekolah karena menghindari hukuman. Jadi motivasi seperti itu nanti yang mau kita ubah pada diri siswa kita. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini, ketika ada suatu pelanggaran
pada umumnya untuk mendisiplinkan mereka, untuk mendisiplinkan mereka atau untuk menindaklanjuti dari pelanggaran itu, kita memberikan dua alternatif penyelesaian pada siswa. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Saya tidak berbicara Bapak Ibu, saya berbicara saya sendiri. Terkadang ketika siswa tidak mengerjakan tugas, langsung berdiri misalkan, itu termasuk nanti kita memotivasi mereka dari luar seperti itu. Tetapi, dan mendisiplinkan siswa dengan hukuman itu termasuk disiplin yang negatif. Di sini kami mau perkenalkan tentang disiplin yang positif, yaitu dengan metode restitusi. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, di sini saya punya tabel agak kecil memang. Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Untuk identitas gagal, di sini adalah hukuman. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, kurang besar sebenarnya nih. Bentar. Udah bisa dapat. Untuk identitas gagal itu disiplin dengan menggunakan hukuman. Yang pertama, otomatis hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sekali lagi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara untuk konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Untuk restitusi itu merupakan pilihan. Begini, ketika siswa kita datang terlambat ke sekolah, langsung kita misalkan memberikan tindakan seperti ini: lari lapangan sebanyak 10 kali putaran. Nah, itu termasuk dari hukuman. Kemudian otomatis siswa itu kan kita berikan hukuman fisik. Kemudian untuk konsekuensi, sebelumnya ada pembicaraan dengan siswa, kalau kamu terlambat sampai 3 kali, kamu akan lari mengelilingi lapangan. Itu untuk konsekuensi. Jadi begitu telah 3 kali, siswa itu sudah paham, oh iya, saya terlambat sudah 3 kali dan konsekuensinya saya lari mengelilingi lapangan. Kalau untuk hukuman, siswa nggak tahu, saya itu diapakan, ya terserah. Tiba-tiba saat itu juga lari lapangan, pusat 10 kali seperti itu. Dan kebanyakan hukuman itu bersifat fisik, juga kadang mental, misalkan dengan karena tidak langsung kita misalkan marah-marah semarah-marahnya sampai menyakiti hati siswa, misalkan seperti itu kan juga bisa hukuman itu bersifat mental. Ya, ngaji di musola itu termasuk hukuman yang begitu ya Bu Tati ya. Sementara untuk restitusi itu siswa diberi pilihan. Jadi kita itu tidak langsung menghukum siswa atau tidak dengan cara dengan konsekuensi, tetapi kita berbicara dengan anak itu dan menanyakan segala sesuatunya untuk restitusi. Nanti Ibu Mus yang mau menyampaikan. Saya di sini hanya pengantarnya saja. Siswa itu diberi pilihan, kebutuhannya mereka apa, keinginannya bagaimana, terus apa ada keinginan untuk memperbaiki diri, kalau ada keinginan apa yang akan mereka lakukan. Jadi untuk restitusi itu cenderung kita membina siswa dari dalam. Seperti itu. Oh, ini masih. Nah, saya bacakan di atas saja. Untuk hukuman itu kebanyakan siswa akan menyembunyikan kesalahannya.
Buktinya karena terlambat siswa loncat pagar karena mereka biar tidak ketahuan kalau mereka terlambat. Kemudian untuk konsekuensi, murid itu dituntut untuk taat aturan karena sudah ada konsekuensinya. Sementara untuk restitusi, siswa itu belajar atau kita tuntut untuk memecahkan masalah mereka. Tentu saja dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah, dari tabel tadi ada dua kesimpulan. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Datang terlambat, push up, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, seperti yang saya paparkan tadi. Berarti ada kesepakatan sebelumnya dan sudah dibahas, murid sudah setuju ketika melanggar, itu harus dilanggar oleh siswa. Nah, di sini ini hukuman atau konsekuensi. Untuk memahami atau untuk pemahaman kita lebih lanjut, di sini ada kuis sebenarnya. Ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Nah, contoh mencatat 100 kali di buku. Ini sering kita lakukan juga. Ternyata ini adalah ini saya ambil dari modul. Ternyata tindakan yang kita lakukan itu juga tidak kita saja yang melakukannya ya, karena ternyata di modul ada seperti itu ternyata ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, karena siswa itu datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Coba. Ternyata salah. Ya, yang betul itu adalah sanksi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa sanksi? Hukuman. Betul, ya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa bedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi? Iya, betul, ya. Terkadang kita karena menjumpai siswa yang mencoret-coret meja, meskipun kita tahu pelakunya, kadang kita langsung marah keadaannya tanpa memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk memperbaiki diri. Hanya kita, kamu sudah ini ya, push up, bersihkan itu. Padahal kesalahannya mencoret-coret meja, sanksinya membersihkan, misalkan menyapu halaman. Sebenarnya itu kan tidak nyambung. Itu sering saya lakukan. Kok ini? Bentar. Ya. Tadi ini sudah ya, ini ya. Tadi di hukuman, next, ternyata salah. Oh ya sudah, wes. Itu saja bisa bedakan ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan ke materi tadi. Nah, di sini kita mau belajar dari kasus Ibu Anas. Sebenarnya saya malu, ini sindiran buat saya, sindiran telak. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno ternyata menanyakan pertanyaan pada Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Ini sering terjadi pada saya. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan teman-teman pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Iya. Iya, untuk gurunya itu Pak Seno, bukan saya. Dan kejadian seperti ini memang sering terjadi realitanya dalam kegiatan belajar mengajar. Sudah tidak bisa mungkin tanpa kita mencari tahu apa penyebab dari siswa berperilaku demikian. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Kenapa? Coba sebentar. Bu Tati bagaimana? Apakah Bu Tati setuju dengan tindakan Pak Seno? Saya tidak setuju dengan Pak Seno. Saya ini kan baperan juga, apalagi ya ini saya sangat tidak setuju. Kenapa ya? Karena itu sangat malah membuat anak itu semakin kerdil, tidak down gitu, tidak percaya diri, semakin semakin tidak bisa berpikir fresh gitu, takut yang ada akan fresh gitu ya. Seperti itu Bu Saida. Ya. Terima kasih Bu Tati. Saya rasa jawaban teman-teman semua tidak setuju dengan Pak Seno ya. Semoga kita tidak seperti Bapak Seno. Nah, kemudian yang kedua, menurut Anda apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak siapa ya ini ya? Bapak Roke. Mohon jawabannya Bapak Roke. Bapak Seno itu termasuk tindakan Pak Seno termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya itu merupakan hukuman karena sebelumnya belum ada pemberitahuan atau perjanjian dari Pak Seno dan Iva. Terima kasih. Oh iya, terima kasih ya. Bapak Ibu setuju kalau tindakan Pak Seno ini termasuk hukuman? Ya. Terima kasih ya. Dan sudah dijelaskan mengapa itu termasuk hukuman oleh Bapak Roke. Terima kasih Bapak Roke. Aplaus dulu dong Bapak Roke dan Bu Tati. Ini masih tentang hukuman sekaligus penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Begitu saya dapat materi ini, mikir 2 kali. Dihukum oleh penghargaan. Saya baca berulang-ulang sampai. Di sini mengutip pernyataan Alfikon, ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian Kon juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kok bisa? Saya juga mikirnya 2 kali. Ternyata penghargaan yang sering kita berikan kepada siswa kadang itu juga merupakan hukuman baik pada siswa itu sendiri maupun kepada siswa lainnya.
Mengapa penghargaan sama dengan hukuman? Yang pertama, penghargaan yang kita berikan itu sifatnya dalam jangka pendek. Tidak menutup kemungkinan ketika kita terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa, terus sekali berhenti tidak memberikan penghargaan, siswa itu tidak akan berbuat seperti yang kita inginkan lagi, karena orientasinya adalah hadiah. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sama, agak mirip dengan yang tadi, karena motivasinya sudah bukan motivasi dari dalam lagi, motivasinya adalah hadiah. Ketika kita tidak memberikan hadiah, otomatis berhenti berbuat seperti itu. Yang ketiga, karena penghargaan itu merusak hubungan. Terus terang, di sini saya buka sekarang, saya tidak setuju dengan adanya prankingan. Dari awal saya tidak jarang memberikan daftar peringkat ke siswa karena saya tidak tega dengan anak yang di bawah yang ada di, padahal mereka itu tidak maksudnya itu tidak jelek begitu, tanda kutip. Karena kenapa? Ketika kita memberikan penghargaan pada satu orang, otomatis orang lain itu, siswa lain atau temannya itu akan timbul rasa iri. Oh, wah, saya tidak gitu ya. Ya sudah wes, akhirnya tidak akrab lagi dengan anak itu. Sehingga dengan kita memberikan penghargaan, kita sudah merusak hubungan pertemanan di antara mereka. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk penghargaan mengurangi ketepatan ini berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Kon tadi. Ketika memberikan gambar, soalnya saya sudah baca ini, memberikan gambar yang tepat, yang mirip, gambar-gambar yang dikirim diberikan pada jumlah siswa, sebagian diberi hadiah, sebagian tidak. Ternyata siswa yang diberi hadiah itu malah yang banyak salah, banyak tidak tepat, tidak teliti, tidak konsentrasi. Mungkin dalam pikirannya sudah senang, oh saya dapat hadiah, seperti itu, sehingga merusak konsentrasi mereka. Sementara siswa yang tidak mendapat hadiah itu lebih benar dalam menjawab. Kemudian yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini penghargaan menurunkan kualitas dalam, misalkan dalam ini saya beri contoh secara umum. Ketika kita memberikan penghargaan pada suatu produk, atau kita misalkan terbiasa, kita tahu misalkan ada orang warung di situ tuh enak, sebelum kita mengapresiasinya tuh ya itu sudah enak masakannya, tetapi karena kita sudah merasa enak kemudian kita pesan banyak, ya ternyata orang itu menurunkan kualitas, kadang tambah mahal, yang biasanya enak ada bumbunya itu dikurangi seperti itu, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir, penghargaan menghukum. Dan yang kedelapan, menghilangkan motivasi dalam diri. Karena pada siswa yang diberi penghargaan, motivasinya itu bukan untuk bisa lagi, tetapi motivasinya adalah motivasi hadiah. Lanjut. Nah, di sini lanjut pada restitusi. Saya hanya memaparkan sedikit. Selanjutnya nanti dibumus. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dimaknai sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi, ketika konkretnya begini, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran,
kita tidak serta-merta menghukum mereka. Kita memanggil siswa tersebut, kita ajak bicara, kita tanyakan bagaimana keadaan siswa pada saat itu, takutnya melakukan pelanggaran karena ada sesuatu di belakang, baik di rumah atau apa. Kita tanyakan kondisi siswa pada saat itu, kemudian kita tanyakan keinginan mereka itu apa. Selanjutnya, apakah ada keinginan untuk memperbaiki kesalahannya atau tidak. Yang kita tuntun mereka sehingga sampai akhirnya kita menemukan atau mencarikan solusi bagi permasalahan mereka. Di sini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini bukan hukuman, bukan juga konsekuensi, tetapi mencari penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketika misalkan ada dua siswa yang bertengkar, terkadang kita langsung menghakimi mereka. Nah, dengan restitusi kita ajak bicara mereka berdua, kita ingin tahu keinginan mereka seperti apa tanpa adanya kekerasan, sehingga kita bisa tahu atau kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tidak ada paksaan dalam restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Saya ini butuh apa ya? Jadi guru di sini membimbing siswa untuk mencari kebutuhannya. Karena terkadang siswa yang nakal itu hanya mencari jati diri yang tidak mereka dapatkan di keluarga. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Untuk kebutuhan dasar ini nanti Ibu Mus juga yang menyampaikan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita sebagai guru itu berusaha untuk menanamkan karakter-karakter baik sehingga muncul motivasi dari dalam siswa itu sendiri untuk menjadi lebih baik. Restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi, bukan menindak siswa. Yang ke-10, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah direstitusi, murid itu diharapkan akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dan tentunya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di sini selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada foto saya di sini dan bintang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kadang ada aturan-aturan yang kita buat. Misalnya begini, mengapa ada aturan pengendara sepeda motor itu memakai helm? Apa kira-kira tujuannya? Untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan ternyata. Ya, tujuannya kita ada aturan memakai helm itu karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Kemudian misalnya pada saat pandemi Covid, mengapa kita dianjurkan memakai masker? Mengapa kita harus sering-sering cuci tangan? Itu kenapa kira-kira? Ya, untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita, kan seperti itu. Jadi di sini kesehatan, keselamatan itu adalah contoh dari suatu keyakinan. Di sini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun bahasa maupun agama. Sementara nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tujuannya kita membuat keyakinan itu memotivasi siswa dari dalam. Karena motivasi dari dalam itu sifatnya itu akan jangka panjang, karena
keluar dan dari kesadarannya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, mengerjakan sesuatu karena sadar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini kalau peraturan itu tertulis, siswa cenderung menghindari peraturan, menghindari hukuman dengan taat aturan. Tetapi dengan keyakinan kelas, siswa itu diharapkan sudah sadar, ya, karena sudah ada motivasi dari dalam siswa itu sendiri. Di sini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita keyakinan kelas saja. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Jadi begini, siswa dilarang datang terlambat. Itu adalah contoh peraturan. Sementara untuk untuk keyakinan itu kalimatnya itu kenapa kok tidak boleh datang terlambat? Tujuannya apa? Nah, di situ kita tuangkan dalam bentuk keyakinan. Misalnya, tujuannya apa? Siswa tidak boleh datang terlambat. Iya. Tepat waktu. Nah, keyakinan kelas. Maka peraturannya begini, misalkan peraturannya siswa tidak boleh datang terlambat. Nanti di keyakinan kita bisa membuat siswa lebih menghargai waktu seperti itu. Jadi beda antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata dilarang. Semuanya itu merupakan kalimat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Untuk keyakinan kelas itu bisa dibuat minimal 3 sampai 7. Sementara kalau aturan tuh banyak sekali sampai mencoret-coret tembok, itu juga masuk ke dalam aturan. Padahal itu bisa dikemas dalam bentuk satu keyakinan, misalnya menghormati orang lain. Dilarang mengganggu temannya, peraturan. Dilarang meminjam tanpa izin, itu. Dilarang mengambil punya teman, misalnya itu kan aturan, itu bisa dikemas dalam satu keyakinan, menghormati teman lain, saling menghormati. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan itu kalimatnya berupa kalimat positif dan bernilai universal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti saya jelaskan selanjutnya nih. Jadi di sini keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru, tetapi harus ada curah pendapat dalam kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak saklek begitu. Ya, ketika ada sesuatu bisa kita bicarakan lagi, kita bisa diskusikan lagi, kita buat lagi keyakinan kelas yang baru, buat kesepakatan. Nah, nanti kita terapkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersama siswa di sini melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kalau misalkan di kelas, kira-kira kita buat kesepakatan dulu, apa kesepakatan kalian tentang kelas ini, misalkan seperti itu. Tidak boleh datang terlambat. Kita bisa menulisnya di papan. Akan banyak sekali jawaban-jawaban atau keinginan-keinginan siswa yang akan dikemukakan. Misalkan tidak mengganggu teman dan sebagainya. Itu kita catat ya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Jadi kita selaku guru kita mencatatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, untuk kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan jangan ya, kita menghindari kata jangan. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah ya. Kalau jangan berlari otomatis kan
kita disuruh jalan aja ya. Berjalanlah di kelas atau di koridor seperti itu. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. 5. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Kapan kita membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini kita bisa membuat di awal tahun pelajaran boleh, atau di awal semester genap juga boleh. Begitu masuk nanti wali kelas bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Kita catat, ikuti prosedur tadi, kemudian hasilnya bisa kita cetak di banner, kita tanda tangani seperti itu, dan otomatis setelah keyakinan kelas terbentuk diharapkan siswa akan konsisten dengan keyakinan yang sudah mereka buat. Karena bagaimanapun keyakinan kelas itu yang membuat itu siswa, bukan dari kita. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini saya ambil dari modul. Misalkan untuk hormat ya ini ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalkan seperti itu. Jadi kalimat yang ada itu adalah kalimat positif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ketika ada yang lanyala, ada yang nyubit, ada yang mencuri, berarti kita anak itu sudah melanggar keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ketika siswa datang terlambat, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, masuk ke sini. Jadi jelas di sini kita nanti memberikan restitusi di sini, memberikan tindakan restitusi. Misalkan lagi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Di sini agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun pelajaran ini, Bapak mohon maaf, ini yang kami dapat di awal tahun pelajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi untuk minggu pertama 1 hari saja saya rasa sudah cukup. Kita bisa menerapkan, kita bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Meskipun begitu, untuk saat ini kalau mau menerapkan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas itu tidak apa-apa, bisa kita mulai dan kelas 7B dalam proses. Karena saya lagi kelas 7B. Terima kasih. Dan tentunya membuat atau bukan hanya membuat ya, keyakinan kelas itu diharapkan tidak hanya dibuat, tetapi juga ada komitmen di dalamnya untuk mentaati, ya, tidak menyimpang dari keyakinan itu. Dan memang butuh waktu lama untuk menerapkan keyakinan kelas. Butuh waktu lama, juga butuh kesabaran, karena kita ingin membangkitkan kesadaran siswa dari dalam, bukan siswa disiplin bukan karena takut, bukan karena dihukum, bukan karena ada kekerasan, tetapi siswa itu yakin dan sadar tentang dirinya sendiri. Terima kasih. Ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya berikan ke Ibu Musyarofah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.